Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Filsafatin Habibah. Di sini saya bakal berdialog sama teman satu kosan saya, yakni Mbak Nila Lailatul Mazidah. Di sini Mbak Nila bakal memberikan saya beberapa pertanyaan mengenai madhab-madhab. Saya adalah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari kelas A dengan NIM 1815016. Monggo Mbak Nila, dimulai pertanyaannya. Oke, saya ingin bertanya nih Mbak Ida. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari madhab itu sendiri? Baik, pengertian madhab sendiri itu ada yang berpendapat bahwasanya madhab itu berasal dari kata dhahaba. Dhahaba itu kan pergi. Ada juga yang mengartikan bahwa madhab itu opini. Jadi bisa dibilang madhab itu adalah salah satu aliran atau hukum yang mengikat, tapi sumbernya itu satu, utamanya itu satu, yakni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Madhab sendiri itu ada banyak macam-macam. Ada madhab fikih, ada madhab politik, tasawuf, dan lain sebagainya. Akan tapi kalau yang paling menonjol sih sekarang itu banyak yang terjadi perdebatan pada madhab fikih seperti itu. Oh, mungkin Mbak nih. Untuk yang pertanyaan kedua Mbak, sejarah kemunculan madhab itu seperti apa Mbak? Menurut salah satu sumber yang saya ketahui, sejarah munculnya madhab itu dari abad ketiga ya. Dari abad ketiga itu madhab mulai muncul, itu dibawa oleh para tabi'in tabi'at, dan di situ itu kenapa muncul madhab itu? Soalnya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai seperti misal dalam fikih gitu, wudu, atau dalam puasa, atau dalam sholat sendiri. Itu tiap imam madhab itu berbeda-beda. Jadinya sejarah madhab muncul itu kalau pastinya sih kita nggak seberapa tahu ya, tapi secara garis besar itu sejarah madhab itu muncul saat zaman tabi'in tabi'at itu ada pada abad ketiga, seperti itu. Oh, ngonten gue. Pertanyaan ketiga nih Mbak. Ya. Ada berapa madhab itu Mbak? Madhab itu aslinya banyak ya Mbak. Tapi kalau mungkin saya di sini mengenai studi fikih ya, jadinya kita ucapin atau kita jabarin mengenai madhab dalam fikih aja. Madhab dalam fikih itu ada 4 ya, seperti yang kita ketahui gitu. Pertama itu ada Hanafi, kedua itu ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Itu 4 imam ini adalah 4 imam fikih yang utama dalam madhab fikih. Seperti itu Mbak. Mungkin ya. Pertanyaan terakhir nih Mbak, seberapa penting kita bermadhab? Kalau menurut saya sendiri ya, bermadhab itu sangat penting. Tapi perbedaan madhab itu bukan berarti kita itu harus fanatik dengan madhab kita sendiri dengan madhab orang lain. Madhab itu bisa dibilang suatu pegangan, suatu opini yang bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan jalan. Seperti contohnya sholat. Mungkin dari golongan kita sama golongan lain beda, tapi kita tidak bisa saling serta-merta menyalahkan, nggak bisa. Soalnya madhab itu semuanya itu sumbernya satu, dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadisnya Nabi. Jadi tujuan kita sama, mungkin cara kita aja yang sedikit berbeda, dan madhab itu adalah opini, dan semua opini itu dari 4 imam itu insya Allah benar. Jadinya bermadhab itu sangat penting supaya kita punya pegangan. Seperti itu. Oh, ngonten ge. Nggih Mbak, matur suwun Mbak atas infonya. Baik, sama-sama Mbak Mila. Terima kasih juga telah memberikan saya beberapa pertanyaan sehingga kita bisa diskusi, ngobrol seputar madhab untuk matkul studi fikih. Terima kasih. Assalamualaikum.